Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 21a dan 25a demikian. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana miskin dan kaya bukan soal materi, demikian juga lapar dan kenyang di sini bukan soal jasmani, melainkan rohani. Matius 5 ayat 6 menambahkan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mengapa berbahagia? Karena hanya orang yang lapar dan haus yang akan mencari dan dapat menikmati enaknya makanan dan minuman. Demikian juga hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran yang akan mencari Tuhan dan firman-Nya. Dan orang yang demikian pasti akan dipuaskan. Saudara, sebenarnya Tuhan memang menciptakan kita dengan jiwa yang lapar dan haus akan Dia. Bahkan kelaparan dan kehausan itu tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga selain Tuhan dan firman-Nya. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa dia lapar dan haus. Orang yang demikian sebenarnya sakit. Atau kita sadar bahwa kita lapar dan haus, tetapi tidak tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Sebab dosa telah membutakan dan iblis telah menggunakan kondisi tersebut untuk menipu kita dan membuat kita berpikir bahwa yang dapat memuaskan kita adalah kekayaan, kedudukan, popularitas, pesta pora, dan semua kesenangan yang disediakan oleh dunia ini. Akibatnya, kita bukannya dipuaskan, melainkan justru semakin haus dan semakin haus, sampai akhirnya benar-benar hancur. Saudara, hari ini jika kita tidak merasa lapar dan haus, sadarlah bahwa kita sakit. Mari kita datang kepada Tuhan dan mohon agar Dia menyingkapkan hal-hal yang menghalangi kita untuk merasa lapar dan haus akan Dia dan firman-Nya. Akui itu dan letakkan di bawah kaki salib Kristus, agar kita bisa kembali merasakan lapar dan haus akan kebenaran. Jika kita merasa lapar dan haus, tetapi kita telah berusaha mencari kepuasan di tempat lain selain Tuhan, mari kita bertobat sebelum hancur. Bahkan jika saat ini hidup kita telah dihancurkan oleh pilihan-pilihan yang salah sekalipun, kita tetap bisa berbalik kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan menolak kita. Dia bahkan telah lama menunggu kita kembali kepadanya. Jika kita mau mengambil langkah pertama, maka Dia pasti akan berlari menyambut kita 9 langkah. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah melangkah kepadanya, nikmati hadirat-Nya, carilah kebenarannya di dalam firman-Nya, hidupi dan bagikan kepada orang lain. Maka kepuasan sejati akan memenuhi hati saudara dan saya. Amin.